Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Qala Muhammad bin Ismail al-Imam al-Bukhari, Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail berkata, babu silatil dirahimi al-musyrik wal hadiyah. Bab menyambung tali silaturahmi terhadap kerabat yang musyrik wal hadiyah, dan juga memberikan hadiah kepadanya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ra'a Umar hullatan siyarah, bahwasanya Umar bin Khattab melihat hullatas siyarah. Hullatas siyarah ini yaitu yaitu pakaian yang disebut dengan siyarah. Tenunannya itu bercampur dengan sutra. Jadi benang biasa dicampur dengan benang sutra. Tuba'u, dijual. Faqala ya Rasulullah, Rasulullah berkata, ibta' hadhihi, ya Rasulullah, bagaimana kalau Anda beli kain ini? Falbasha yaumal jum'ah, bisa Anda gunakan, Anda pakai di hari Jumat. Wa idza ja'akal wufud, dan juga pakaian yang Anda pakai di saat menerima utusan kenegaraan. Qal, beliau mengatakan, innama yalbisu hadza man la khalaqa lahu, sesungguhnya orang yang memakai pakaian ini yaitu yang tidak akan mendapat bahagian untuknya di hari kiamat kelak. Fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kiriman berupa kain seperti ini. Artinya kain yang distenun, dicampur dengan benang-benang sutra. Fa'arsala ila Umar bihullatin, lantas beliau pun mengirim sepotong sehelai untuk Umar. Faqala, lantas Umar berkata, kaifa albisuha wa qad qulta fiha ma qulta, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku memakainya, bukankah Anda telah mengatakan begini dan begitu? Maksudnya, ya Rasulullah, gimana saya mau pakai? Dulu Anda pernah katakan
ini adalah pakaian innama yalbisu hadza man la khalaqalah. Orang yang memakai ini adalah orang yang tak berhak mendapatkannya nanti di hari kiamat. Bagaimana mungkin aku memakainya? Beliau mengatakan, inni lam u'tikaha litalbisaha. Umar, aku memberikan kamu kain ini bukan untuk kau pakai. Aku berikan kain ini bukan untuk engkau pakai, walakin tabi'aha au taksuaha, tapi yaitu untuk engkau jual kembali atau untuk engkau pakaikan ke keluargamu. Lantas fa arsala biha Umar ila akhin lahu minal Makkah qabla ayyuslima. Lantas fa'ahdaha Umar li akhin lahu min ummihi musyrikin. Lantas Umar menghadiahkan pakaian ini kepada saudaranya seibu. Saudaranya yang seibu yang masih musyrik. Dalam hadis yang lain, fa'arsala biha Umar ila akhin lahu. Umar mengirimnya ke saudaranya. Hanya disebutkan saudaranya. Kalau tadi disebutkan saudara seibu. Di sini nggak disebutkan. Menyebutkan hanya musyrik. Tapi sebelumnya Imam Bukhari ada menyebutkan dalam bab birrul walid al-musyrik. Bab berbakti kepada orang tua yang masih musyrik. Di sini disebutkan fa arsala biha Umar ila akhin lahu min ahlil Makkah. Maka Umar pun mengirimnya, menghadiahkannya ke saudaranya yang tinggal di Mekah qabla ayyuslima, sebelum dia masuk Islam. Dalam bab ini, bab yang kita baca ini disebutkan dia musyrik. Artinya ikhwatiddin, di dalam bab ini Imam Al-Bukhari menyebutkan 2 kali tentang kisah ini. Tetapi antara kisah yang satu dan kisah yang lain yang sebelumnya, kisah yang sama ada beberapa tambahan maklumat. Di antaranya ini ikhwatiddin, ya, di antaranya bahwasanya saudaranya ini akan masuk Islam. Tapi di saat Umar bin Khattab mengirimnya hadiah, itu dia masih musyrik. Dari mana taunya? Dari riwayat sebelumnya di bab birrul walidain al-musyrik. Disebutkan Umar mengirim untuk saudaranya di Mekah sebelum dia Islam. Berarti kalimat musyrik ini, ya, kalimat musyrik si saudara Umar ini berikutnya dia akan masuk ataupun memeluk agama Islam. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beberapa hal. Pertama yaitu tentang diharamkannya bagi kaum laki-laki memakai sutra. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i dan Imam Ahmad, beliau mengatakan inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya 2 benda ini haram untuk kaum laki-laki dari kalangan umatku. 2 benda yang dimaksud emas dan sutra. Sambil memegang emas dan sutra, beliau mengatakan inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. 2 benda ini haram bagi kaum laki-laki umatku. Berarti untuk kaum wanita dibolehkan. Mengapa demikian ikhwatiddin? Karena pada dasarnya an-nisa min syaqaiqir rijal. Wanita itu termasuk saudara kandungnya laki-laki. Artinya seluruh hukum yang berlaku untuk kaum laki-laki maka berlaku juga untuk kaum wanita, kecuali jika ada pengecualian yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini, Rasulullah hanya menyebutkan sesungguhnya 2 benda ini haram bagi umatku yang laki-laki. Dalam hadis yang lain disebutkan
dan halal untuk wanita. Taib, ikhwati fiddin. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yalbisul harir fid dunya illa lam yalbis fil akhirati minh." Rawahu Bukhari Muslim. Tidaklah seorang itu memakai pakaian yang terbuat dari sutra di dunia kecuali dia nanti tidak akan memakainya lagi di hari akhirat. Artinya ikhwatiddin, bukan berarti nanti kalau dia di akhirat orang lain pakai pakaian sutra dia nggak pakai, kan begitu maksudnya. Ini merupakan isyarat bahwasanya orang ini telah melakukan sebuah dosa. Orang ini melakukan sebuah dosa. Jadi bukan berarti nggak apa-apalah nggak pakai pakaian sutra, yang penting masuk surga. Ya, nggak seperti itu. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan khamar. Rasulullah katakan orang yang minum khamar tak akan minumnya di hari akhirat. Tidak bisa respon kita dengan mengatakan, tidak apa-apalah Ustadz, yang penting kita masuk surga, nggak minum khamar juga nggak apa-apa, kan banyak minuman yang lain. Ya, ini isyarat bahwasanya sebuah dosa diancam dia tak masuk surga dikarenakan dosa tersebut. Karena kalau orang sudah masuk surga, tidak ada larangan apapun. Walahum fi mashtaha, walahum fi ma tashtahil anfus. Untuk mereka semua yang mereka inginkan. Jadi nggak ada lagi aturan, tidak ada lagi yang tidak boleh, semuanya boleh. Itu ikhwatiddin. Karena di surga itu semuanya boleh, berarti orang yang tak boleh makan ini dan makan itu, minum ini minum itu, berarti orang itu yang tak masuk surga. Itu yang dimaksud. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan beberapa poin dari hadis ini. Yang pertama, tahrimul harir 'ala rijal, yaitu haram kaum laki-laki memakai pakaian sutra, tetapi ibahatu hadiyati, tapi boleh dihadiahkan, dan ibahatu samanih, dan dibolehkan juga untuk memakan hasil jualnya. Di sini kan Rasulullah katakan, beliau mengatakan yaitu Inni lam uhdiha laka litalbisaha. Mar, aku itu tidak memberikan kamu untuk kamu pakai, tetapi innama ahdaituha iyak, aku beri kamu pakaian ini litabi'aha, untuk dijual, au litaksuaha, atau engkau pakaikan kepada orang yang halal memakainya. Bagi kaum laki-laki, sutra itu haram. Ya. Lantas, kenapa kok boleh dia menjual? Padahal sesuatu yang diharamkan tak boleh dijual. Seperti babi. Babi haram dimakan. Maka haram hukumnya orang yang makan jualan hasil babi, bisnis babi. Gak tanggung bisnisnya jual beli babi. Dia tak pernah makan. Dia hanya agennya saja. Tinggal telepon, berapa ekor Pak? 6. Oke, kita kirim. Udah. Dia nggak pernah makan. Makannya haram katanya. Keuntungannya, fee-nya gimana? Tetap haram. Demikian ikhwatiddin, seperti orang yang menanam kelapa sawit, banyak hama babi. Mereka buruin tuh babi. Kemudian mereka pikir, ini kalau kita jual ke tetangga sebelah, dimakan dengan dia. Kalau kita biarkan, kita harus menguburkan lagi. Ya, kalau ini setelah mati kita jual, kita nggak makan. Ya walaupun murah, tapi kan lumayan. Nambah uang pulsa. Dijuallah 1 ekor, nggak salah tarifnya 400.000 1 ekor. Mereka nggak ada makan, mereka buruin aja. Bagaimana hukumnya? Haram, nggak dibolehkan. Ya. Sesuatu yang diharamkan, haram juga hasil bisnisnya. Saya ulangi, sesuatu yang haram, haram juga hasil bisnisnya. Misalnya, jual beli isi septic tank, itu kan haram. Najis semuanya haram. Semua najis haram.
semua najis itu haram, tapi tak semua yang haram itu najis. Ya, semua najis itu haram, dimakan haram, dijual belikan haram, tapi tak semua yang haram itu najis. Taib. Lantas bagaimana dengan sutra ini? Bukankah kita nggak boleh makainya? Haram kata Rasulullah. Laki-laki haram. Terus gimana kok dibolehkan menjualnya? Bahkan berarti kan boleh juga memakan hasil penjualannya, padahal ini haram bagi kaum laki-laki. Ikhwati fiddin, kaedah sesuatu yang diharamkan haram juga hasil bisnisnya, itu haram mutlak. Haram mutlak. Ya. Khamar haram mutlak. Haram mutlak. Maka jual beli khamar haram. Adapun sutra ikhwati fiddin itu tak haram mutlak. Haramnya bagi kaum laki-laki. Ya, haramnya bagi kaum laki-laki. Bagi kaum wanita halal. Tidak ada masalah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dari sini juga ikhwatiddin bisa kita ambil satu kesimpulan. Saya tanya ini, kita lihat bagaimana program-program televisi sekarang. Umumnya program-program yang dilarang oleh syariat. Taib, apa hukum jual beli televisi? Boleh, silahkan. Karena televisi tidak haram mutlak. Karena televisi tidak haram mutlak. Dia haramnya kalau digunakan untuk melihat acara-acara yang diharamkan. Tetapi kalau dia beli televisi untuk melihat channel-channel dakwah, channel sunnah, Roja TV, Surau TV, Iman TV, ikhwatiddin, otomatis boleh dia beli televisi tersebut. Lantas apakah seorang yang jual televisi dia harus tanya-tanya? Abang mau beli televisi? Iya. Abang mau nonton apa? Begitu. Tak perlu ikhwatiddin. Tidak perlu. Ya. Tidak diperlukan. Ini sebagaimana yang kemarin kita singgung, orang yang menjual pisau. Bisa saja seorang itu menggunakan pisau untuk ngerampok, untuk nikam kawannya. Bisa saja itu terjadi. Udah, kalau seandainya hal itu jelas, misalnya ini orang perampok, ini bakal mau nikam, dia bilang, mana pisau yang paling tajam, yang ada racunnya? Untuk apa bang? Mau kutikam dulu bapak itu, misalnya. Oh ini bang, ini mantap nih bang, ini sekali wek misalnya mati misalnya, malah mendukung, haram hukumnya. Kenapa? Itu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolongan untuk dosa dan permusuhan. Tetapi kalau kita tidak tahu dan tidak yakin juga, orang ini lugu-lugu begitu, orang ini lugu, agak letoy-letoy begitu, ya kan nggak sangka kita kalau dia membunuh, ternyata membunuh, kita nggak tahu, maka kita tidak termasuk. Oleh karena itu ikhwatiddin, kalau untuk hal-hal yang sifatnya penyalahan guna, itu ditanggung oleh orang yang menyalahgunakan, bukan ditanggung oleh orang yang menjualnya. Demikian ikhwatiddin, sama dengan sutra. Makanya kan bisa saja orang beli kain sutra untuk dipakainya sendiri, bisa kan? Tetapi ikhwatiddin, jual sutra itu tidak masalah. Yang bermasalah kalau dia pakai untuk laki-laki. Taib. Kemudian ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dengan demikian ya boleh juga dihadiahkan. Artinya kenapa disinggung oleh Imam Nawawi? Sesuatu yang haram nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh juga dihadiahkan. Ya, nggak boleh juga dihadiahkan. Demikian ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Kemudian di sini dalam hadis sebutkan yaitu fa ahdaha Umar li akhin lahu min ummihi al-musyrik. Maka Umar bin Khattab memberikannya, menghadiahkannya kepada saudara seibunya yang musyrik. Muncul pertanyaan, apakah orang-orang non-muslim juga mukallaf, dibebani hukum syariat? Misalnya nih, ya misalnya
antum buat jus. Karena lupa jusnya, berubah menjadi khamar. Dibisu, wah ini jadi tua ini udah nampak berbusa dia. Udah, kan Rasulullah larang malam yaghli. Artinya kita boleh minum air perasan buahan atau rendaman malam yaghli selama dia belum berbusa. Taib, ini sudah berbusa. Kemungkinan besar sudah menjadi khamar. Daripada ku buang, mendingan ku hadiahkan tetangga sebelah. Mereka suka ini minum tua misalnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia non muslim. Apakah itu dibolehkan? Para ulama berselisih pendapat. Apakah orang kafir itu mendapat beban hukum juga atau tidak? Hubungannya dengan kita, apabila mereka mendapat beban hukum, maka kita tak boleh memberikan sesuatu yang haram kepada dia. Karena kalau dia melakukan satu hal yang haram, kita juga kena dosa. Tetapi kalau mereka tak kena beban hukum, ya, tidak terkena beban hukum, boleh. Ikhwatiddin, yang rajih bahwasanya orang-orang kafir juga terkena beban hukum. Artinya mereka wajib sholat, mereka wajib tutup aurat, mereka wajib zakat. Tapi kalau mereka laksanakan tidak ada nilai. Kalau mereka tak lakukan, berdosa. Itulah beratnya jadi orang kafir. Apa dasarnya? Allah katakan, masalakakum fi saqar. Kenapa kalian sampai ke neraka saqar ini? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami itu tidak sholat, kami juga tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami juga mengolok-olok bersama orang-orang yang mengolok-olok, dan seterusnya. Di sini disebutkan ikhwatiddin bahwasanya mereka mengatakan kami tak sholat, kami tak memberi makan fakir miskin. Ini kan namanya hukum dalam Islam. Ya, tandanya ikhwatiddin, tandanya orang kafir juga mendapat beban hukum. Dari mana? Dari mana kita tahu pernyataan ini pernyataan orang kafir? Dalam ayat berikutnya dikatakan, Allah menyebutkan, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Kami mendustai hari akhirat sampai datang kematian kami. Artinya sampai mati kami belum juga beriman dengan hari akhirat. Berarti ini orang kafir. Ya, ini orang kafir. Jadi orang kafir ketika Allah katakan, kenapa kalian sampai ketika malaikat mengatakan, kenapa kalian sampai ke neraka Saqar? Dia katakan, kami kafir. Tapi mereka menyebutkan satu persatu, karena kami enggak sholat, karena kami tak memberi makan fakir miskin, karena kami suka mengolok-olok, kami mendustai hari berbangkit. Itulah ikhwatiddin. Permasalahannya, ya, apabila kita merojihkan bahwa orang kafir juga mendapat beban hukum syariat Islam, lantas kenapa Umar bin Khattab mengirim kain sutra ini ke saudara seibunya yang musyrik? Bukankah mereka juga mendapat beban hukum, juga tak boleh memakai pakaian sutra? Nah, kan gitu jadi permasalahannya. Saya ulangi, antum bisa fahami ya. Saya ulangi ikhwatiddin. Tadi kita rojihkan bahwasanya orang kafir pun mendapat beban hukum. Apa yang diwajibkan kepada kita, begitu juga yang diwajibkan kepada mereka. Bedanya kita berpahala, mereka percuma. Itu dia. Ya. Kalau mereka tak lakukan, mereka berdosa. Kalau mereka lakukan, percuma. Tak ada gunanya karena mereka kafir. Taib. Di sini Umar bin Khattab mengirimkan kain sutra kepada saudaranya yang masih musyrik. Bukankah apa yang diharamkan kepada Umar bin Khattab haram juga dipakai dia walaupun dia musyrik, ya kan? Inilah dasar yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan orang-orang non-muslim itu tak terbeban hukum. Boleh mereka minum khamar, boleh zina, boleh judi, boleh. Artinya tidak haram. Kenapa? Karena kafir. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jawabannya di sini kan nggak ada disebutkan ketika Umar bin Khattab memberinya hadiah
baju ataupun kain sutra tadi kan nggak disebutkan untuk dipakainya. Sebagaimana Rasulullah mengirimkan hadiah kepada Umar, ya, kan kata Rasulullah tidak untuk engkau pakai, kecuali jelas-jelas di sini disebutkan bahwasanya untuk dipakai saudaranya yang masih musyrik, tapi tidak ada sebutan itu. Jadi bisa saja saudaranya ini dijualnya lagi atau dipakaikan pada keluarganya yang perempuan. Itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, yaitu jawazul ihda'ul muslim ilal musyrik sauban wa ghairi. Kok agak panas ya? Di sini nggak ada kipas anginnya. Taib. Bolehnya seorang muslim itu memberi hadiah. Memberi hadiah berupa kain, ya, dan lain-lainnya dibolehkan. Sekarang boleh nggak kita menghadiahkan pakaian yang menurut perkiraan kita dia akan pakai di luar rumah, dan pakaian tersebut pakaian yang tak layak dipakai ataupun pakaian yang tak menutup aurat? Boleh nggak? Misalnya kita hadiahkan untuk dia, misalnya pakaian misalnya celana short, celana pendek yang di atas lutut, boleh? Atau kita hadiahkan celana legin yang sempit untuk supaya dia main sepeda, yang dia gunakan untuk naik sepeda, kan itu sempit, ya kan, membentuk semua aurat. Bagi kaum laki-laki nggak boleh itu. Boleh kita hadiahkan itu, ya. Apa jawabannya? Tapi kita hadiahkan kepada orang musyrik. Jawabannya sama seperti tadi, tak boleh. Karena apa? Mereka berkewajiban untuk menutup aurat. Kalau mereka menutup aurat, tak ada pahalanya. Tapi mereka tak wajib. Kalau kita menghadiahkan celana tersebut yang tak layak ataupun tak memenuhi syarat untuk menutup aurat, maka kita berdosa. Jadi bagaimana? Apa yang kita hadiahkan? Kasih hadiah gamis, sorban, itu supaya dia nggak macam-macam makainya. Apalagi yang pasti dia nggak akan memakainya dengan menutup aurat, dengan membuka aurat. Celana dalam, saya yakin tuh nggak dipakainya di luar. Misalnya, demikian boleh khofiddin. Jadi boleh memberikan hadiah kepada orang musyrik yang non muslim, ya, yang non muslim boleh. Jadi tidak ada larangan memberikan hadiah kepada yang non muslim. Kemudian khofiddin, istihbabul lubsi anfusi thiyabi yaumal jum'ah fi yaumil jum'ati wal 'id wa 'inda liqa'il wufud. Di sini kan Umar berkata bahwasanya lau ishtaraita hadhihi ya Rasulullah, seandainya Anda membeli ini lital bisa yaumal jum'ah, supaya Anda pakai di hari Jumat, kemudian walil wufud, dan juga untuk menerima tamu-tamu kenegaraan. Di sini khatibuddin rahimanallah wa iyyakum, Rasulullah tak bantah ini. Yang Rasulullah bantah buatannya. Umar, ini pakaian yang apabila siapa yang memakainya tak akan mendapat bahagian nanti di hari akhirat. Mengenai memakai pakaian yang terbaik ketika hari Jumat, tidak ada dibantah oleh Rasulullah. Nggak ada dikatakan, Amar, nggak perlu lah Umar, ngapain kita pakai baju bagus-bagus? Nggak ada. Itu diikrar oleh Rasulullah. Ikrar itu artinya didiamkan Rasulullah, yang menandakan setuju akan ide Umar bin Khattab tersebut. Yang tidak disetujui Rasulullah apanya? Buatan pakaiannya. Tapi pakaian bagusnya disetujui Rasulullah. Oleh karena itu khofiddin, disunnahkan bagi kita ketika hari Jumat, ketika sholat Id, untuk memakai pakaian yang terbaik, ya, memakai pakaian terbaik. Bagaimana dengan baru? Boleh yang baru, walaupun tidak semua yang baru itu yang terbaik. Itu khofiddin. Jadi biasanya yang terbaru itu yang terbaik biasanya, ya. Oleh karena itu khofiddin,
Memakai pakaian yang terbaik ketika Jumat dan ketika sholat Id itu disunahkan dan dianjurkan. Demikian juga ikhwatiddin, sedikit saya singgung masalah yaitu baju baru yang kita pakai, yang kita beli untuk persiapan Id, apalagi misalnya celana, kaos kaki, sandal, itu semua disunahkan dipakai untuk sholat Id. Jangan sampai ketika sholat Id dia memakai pakaian yang lama. Pakaian barunya kemana perginya dipakainya? Kebun binatang, untuk silaturahmi. Pakaian itu yang dipakainya. Padahal sunnah pakaian baru itu untuk sholat Idnya. Itu ikhwatiddin. Karena inti hari raya pada kaum muslimin yaitu sholatnya, bukan silaturahminya, bukan makan-makannya, dan bukan ke kebun binatangnya. Itu yang harus kita pahami. Ya, jadi juga jangan salah. Kalau sholat Id pakai sandal yang mau putus itu dia. Tapi kalau mau pergi yang lain mas disemir lagi, dikilat-kilat, kurang kilat sampai terlupa itu kulitnya. Itu ikhwatiddin. Jadi itu dia. Baik, selanjutnya silatul aqarib wal ma'arif in kanu kufar. Di sini juga merupakan anjuran untuk tetap menyambung silaturahmi terhadap kerabat-kerabat kita yang ada hubungan darah walaupun dia kafir. Misalnya ada adik paman kita yang kafir, silakan datang, gak masalah. Tapi tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya janganlah ketika dia suguhkan kita BPK kita sikat, janganlah. Ya. Demikian ikhwatiddin. Tapi kalau jeruk masih bisa lah. Demikian. Atau dengan cara bagaimana? Dengan cara telepon atau kita kirim apalah begitu ikhwatiddin. Itu menyambung silaturahmi. Berarti menyambung silaturahmi itu tidak hanya untuk yang muslim-muslim saja. Silaturahmi itu untuk seluruh kerabat yang muslim dan yang non muslim. Dan hukumnya wajib. Itu ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Tapi biasanya kalau kita akrab dengan mereka, kita semakin kerepotan untuk menolak acara-acara. Itu dia. Seperti dia nanti diundangnya kita untuk acara apa? Syukuran. Ngapain? Karena besok Natal. Itu dia. Syukuran Natalan. Kita kan nggak bisa, ya. Kita akrab, kita nggak bisa menghadiri. Demikian ikhwatiddin. Atau dia mengundang kita makan-makanlah. Kemana? Nggak di rumahnya misalnya. Mungkin dia booking satu restoran, kita makan-makan. Dalam rangka apa ini bang? Dalam rangka kenaikan Isa Al-Masih misalnya. Ya kan? Memang ngapain? Makan-makan aja kita. Makan-makan. Ya nanti adalah nyanyi sedikit dengan seluruh itu dia. Jadi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Berarti kita pandai-pandailah dalam menolaknya. Kemudian ikhwatiddin jawazul bais wasyira inda babil masjid. Boleh jual beli di dekat pintu masjid. Mana di sini pintu masjidnya? Tidak ada pintu masjid di sini. Dalam riwayat yang lain ikhwatiddin yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ada tambahan lafaz anna Umar ra'a hullatan sayra inda babil masjid. Umar melihat ada pakaian ataupun kain sutra yang dijual di pintu masjid. Kalau di sini nggak disebutkan pintunya, di pintu masjid. Artinya ikhwatiddin boleh jualan di pintu masjid selama di luar pintu masjid itu tidak termasuk masjid. Ini menandakan apa ikhwatiddin? Di luar pintu masjid itu bukan masjid. Ya, saya ulangi. Di luar pintu masjid. Berarti kalau ada bangunan dan dia ada pintunya, di luar pintunya itu tidak lagi dikatakan masjid. Kalau di masjid haram jual beli. Bahkan disunahkan bagi kita
ketika melihat ada orang jual beli di dalam masjid, apa kita katakan kepada dia? La rabahakallah, semoga Allah nggak akan memberimu untung. Jadi bukan hanya dilarang, didoakan sekalian. Semoga Allah tak memberimu untung. Kalau ada orang cari-cari barang hilangnya di masjid, cari-cari, bang, ada barang hilang bang di sini, ada bang. Coba diumumkan, barang siapa yang mengambil ataupun menemukan, maka kita katakan padanya semoga tak akan jumpa, gitu. Itu sunnahnya. Beda halnya kalau mengumumkan barang dapat. Beda ya ikhwatiddin. Mencari barang dengan mengumumkan barang dapat beda. Misalnya nih, ada ketinggalan HP, BKM punya inisiatif. BKM menemukan HP di tempat wudu. Itu mencari barang hilang atau mengumumkan barang yang dapat? Mengumumkan barang yang dapat. Kalau barang antum hilang di masjid, tunggu saja pengumuman. Jangan dicari. Kalau antum cari-cari, pergi ke mimbar, ambil mikrofon, bapak, saya kehilangan dompet. Maka kita katakan, la, semoga Allah tidak akan mendapatkan barang yang hilang. Itu ikhwatiddin. Taib. Jadi di sini ikhwatiddin, ya, ada tambahan lafaz. Kemudian terakhir, apakah semua kain yang bersutra itu mutlak haram bagi kaum laki-laki? Baik dia setengah, sepertiga atau bagaimana? Ataukah harus seluruhnya ataukah harus seluruhnya baru haram? Ikhwatiddin, kain syarok tadi, yaitu kain benangnya dicampur dengan benang sutra. Berarti kan tidak mutlak sutra, itu sudah tidak dibolehkan. Tapi ada beberapa pengecualian ikhwatiddin. Dalam kitab Musnad dari Muawiyah radhiyallahu anhu, naha an hariri illa muqatta'an. Nabi SAW melarang seorang laki-laki memakai pakaian sutra kecuali kainnya itu terpotong-potong. Misalnya apa ikhwatiddin? Untuk ujung tangan, misalnya ini nih, ujung tangan pakaian saya nih. Ininya sutra. Nanti ininya sutra. Nanti kantongnya sutra. Itu dibolehkan. Ya, illa muqatta'an. Dalam hadis riwayat Muslim, annahu kana Nabi sallam, bahwasanya annahu kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW memiliki jubbah. Jubbah itu pakaian besar ikhwatiddin. Biasanya kalau antum lihat orang Arab ada pakaian luar itu. Nah itu. Makfuful jaib wal kummaini wal farjaini bidibaj. Di mana tempat bagian yang terbuka, lubang-lubangnya itu dikelilingi oleh sutra dibaj. Kalau antum lihat kan ada jubah itu kan besar nih. Pas lubangnya itu ada sutra-sutranya. Boleh. Di sininya ada sutranya. Boleh. Pokoknya pas yang ada lehernya, ujung tangannya dipakai sutra dibolehkan, dan itu Rasulullah punya. Dan itu dibolehkan. Dalam hadis riwayat Muslim juga, naha Rasulullah SAW anil harir. Nabi SAW melarang memakai sutra illa maudhi'u isba'aini au thalatha au arba'a, kecuali kalau sutranya itu selebar 2 jari, 3 atau 4. Jadi kalau ini 2 jari boleh, atau paling lebar 4 jari. Paling lebar 4 jari di sini boleh. 2, 3 atau 4 jari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian mutlak boleh bagi kaum laki-laki apabila untuk pengobatan, seperti kalau dia terkena penyakit gatal, pengobatannya dengan cara memakai pakaian sutra, maka itu dibolehkan, sebagaimana yang pernah terjadi pada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itulah beberapa perkara yang terkait dengan masalah sutra dan hukum-hukum yang terkait dengan hadis ini. Sudah 5:30, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kita dan memberi kita taufik dan hidayahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Walisair muslimin innahu wal ghafurur rahim. Untuk para ikhwah yang mau bertanya, kirimkan saja ke nomor ini. Tidak usah ditulis. Ya, sebentar. Mau pula dia. Yang tulis juga boleh, silahkan. Taib 0895 6113 27778, 7-nya 3 kali. 27778 0895, saya ulangi, 0895 6113 27778. Dah? Iya, silakan tulis, kirim kemari. Yang mau pakai kertas juga silakan. Ya, sudah ada yang masuk ke meja redaksi. Supaya akhwat gak capek ngirim-kirim juga kan. Masya Allah, ada 5 masuk, 6. Cepat kali masuknya. Yuk loh. Yuk. Cepat juga antum nulis ya. Ini bisa hang gak ini? Baik. Bagaimana sikap kita sebaiknya kalau di dalam keluarga banyak perbedaan mengenai akidah Ustadz? Contohnya soal musik. Sudah saya beritahu adalah haram musik, tapi orang tua kita bilang itu Ustadz ini mengatakan tidak apa-apa, sehingga akhirnya pendapat saya yang menjadi minor atas dari dalam keluarga. Sedangkan kita ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Iya, tak mengapa, biarkan saja. Ya, kalau mereka meyakini itu, antum meyakini lain, antum meyakini saja, laksanakan apa yang antum yakini. Sementara antum sudah selesai tugasnya, kalau antum sudah memberitahukannya, antum beralih ke yang lain. Jangan sampai di saat ditolaknya pendapat antum tentang musik haram, akhirnya semuanya kita nggak kasih tahu lagi, beralih ke tempat yang lain. Masih banyak masalah-masalah lain yang perlu diperbaiki. Ya, jangan sampai musik itu jadi gontok-gontok. Begitu masuk, Pak, musik haram Pak, itu aja. Nanti Pak, awas Pak ya, musik haram Pak. Oh enggak haram. Nanti masuk musik Pak. Memang masalah Islam itu hanya satu. Banyak masalah lain, beralih ke masalah lain yang mungkin belum pernah dia dengar dari ustadz yang lain. Semoga Allah SWT memudahkan antum. Assalamualaikum, bagaimana tanggapan Ustadz tentang menjamak sholat di kota lain? Apakah itu bisa dilakukan sampai 3 bulan? Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Menjamak sholat itu dikarenakan masyaqqah, kesulitan. Adapun mengqashar sebabnya dikarenakan safar. Jadi kalau menjamak itu tidak hanya dilakukan oleh orang musafir, yang tidak musafir juga boleh. Misalnya kita yang sedang mukim, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal zuhri wal asr, maghrib wal isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur ke asar, maghrib dan isya di kota Madinah dengan tanpa ada rasa takut. Padahal tidak ada takut dan tidak ada hujan. Artinya berarti biasanya kalau ada hujan juga dijamak. Kalau dalam keadaan takut juga dijamak. Demikian ikhwatiddin. Jadi kalau dia 3 bulan di sana, kalau memang diperlukannya silakan menjamak. Tapi kalau tidak ada kegiatan, di tempat saja dia, maka tidak boleh dia jamak. Itu ikhwatiddin. Jadi terkait dengan masalah
terkait dengan masalah sulit dan tidak sulitnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang udah tadi. Kok jadi hang lagi? Allah. Cuman nih? Baik. Apakah ada beda gerakan sholat perempuan dan pria? Tidak ada. Ya, yang ada itu hanya diriwayatkan dari Atha bin Rabah, di mana beliau mengatakan adapun gerakan perempuan semakin menutup auratnya maka semakin baik. Jadi kalau kita laki-laki kan begini, kalau perempuan tuh begini. Nah, kuncup dia. Itu pendapat dari Atha. Kalau kita laki-laki sujudnya kan kembang tangannya, ya kan? Kalau menurut Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, maka sujudnya begini, kuncup. Itu ikhwanuddin. Tapi dari sunnah tidak ada. Rasulullah SAW tidak tidak membedakan, tidak menyebutkan adanya perbedaan. Kalau beliau tidak menyebutkan perbedaan, maka innaman nisa min syaqaiqur rijal, sesungguhnya wanita itu termasuk saudara kandungnya laki-laki, artinya sama hukumnya dengan laki-laki. Kemarin saya mencuci dengan mesin cuci dengan cara kerja mengganti air 3 kali otomatis, dan saya tidak sengaja memasukkan pakaian dalam bernajis. Sementara pakaian itu telah disetrika dan disusun dalam lemari, sehingga tidak tahu pakaian yang mana saja. Bagaimana hukumnya? Ikhwafiddin, mengenai hukum pakaian bernajis, tinggal kita lihat ada nggak bentuknya. Kalau antum sudah lipat, buka kembali lipatannya, masih ada nggak kuning-kuningnya di situ? Kalau masih ada kuning-kuningnya, tengok dulu, jangan-jangan sate Padang. Bau, berarti yang kemarin belum bersih. Begitu ikhwafiddin. Jadi tinggal lihat zatnya ada nggak. Kalau walaupun antum campur, antum adu segala macam, udah bersih sudah. Itu dia hukum dalam izalatun najasah. Kalau sudah hilang zatnya, hilang baunya, sudah ikhwafiddin. Ya, jangan jangan lagi dipusingkan dengan hal-hal yang masih samar-samar. Ini jangan-jangan, nggak ada lagi jangan-jangan. Apakah ada batasan aurat dengan keluarga? Keluarga itu ikhwafiddin, ada yang mahram, ada yang nggak mahram. Sepupu keluarga tapi nggak mahram. Kalau untuk keluarga yang tidak mahram, maka tetap bagi perempuan seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan. Untuk laki-laki auratnya antara pusat dan lutut. Laki-laki menutup antara pusat dan lutut sama seperti perempuan. Cara menutupnya harus lebar, artinya tidak boleh sempit, tidak boleh transparan, dan harus menutup semua aurat, batasan aurat tersebut. Ikhwafiddin. Adapun keluarga yang tidak, ikhwafiddin, keluarga yang mahram untuk kaum wanita, maka yang biasa nampak, boleh nampak betisnya, boleh nampak rambutnya. Apa hukum membaca sirat ta'liq talak yang ada di buku nikah? Ikhwafiddin, sebenarnya tanpa dibaca pun sirah ta'liq itu, hukumnya memang seperti itu. Apabila sang suami, itu kan suami yang baca, apabila saya tidak memberi nafkah kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut, lantas dia menggugat cerai kemana? Ke KUA, kantor urusan agama, dengan memberi uang sebanyak 10.000 rupiah. Urusan agama mana yang mau nerima 10.000 sekarang? Dengan memberi 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak. Itu ikhwafiddin, ya. Itu tidak dikatakan seperti itu, kan begitu. Demikian ikhwafiddin, ya. Kebijakan ini sering dikarenakan ulah kaum muslimin sendiri. Dikarenakan sering juga yang kejadiannya mereka menyia-nyiakan istrinya, sehingga dia harus dibuat perjanjian seperti ini. Padahal tak diberi gitu, nggak masalah, tak digitukan juga memang seperti itu. Itu ikhwafiddin, ya.
Jadi membaca itu silahkan, gak ada masalah. Barang siapa yang mengatakan bid'ah, di mana bid'ahnya? Itu gak ada bid'ah, itu namanya perjanjian. Sekaligus ngasih tahu sang suami apabila suami tidak mengerti. Tapi kalau antum sudah tahu, suruh baca. Antum katakan kepada tuan kediam, Pak, saya tahu nih sudah. Gak pakai begini juga saya juga tahu kewajiban saya. Saya ini seorang suami yang baik, insya Allah. Kasih tahu dia. Karena ini pengalaman kedua saya, Pak. Kasih tahu dia, biar yakin dia dulu. Demikian. Tapi biasanya keluarga perempuan yang minta, ya kan? Kalau mereka minta, berarti dia agak ada sanksi ya, antum. Tapi kalau mereka nggak minta, berarti dia percaya betul kan antum. Apa hukumnya menghidupkan murotal pakai sebelum adzan? Sementara hal itu membantu kita mengingatkan dah mau sholat. Ikhwafiddin, kita menghidupkan murotal intinya tak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita niatkan untuk mengingatkan kaum muslimin sebentar lagi adzan, itu salah. Cukup adzan itu yang sebagai memanggil. Demikian ikhwafiddin. Kalau tujuannya itu, karena apa ikhwafiddin? Karena dahulu tidak ada pakai itu. Ya, dahulu tidak ada pakai itu. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, kalau ada yang mau sholat, udah mau sholat, kita kata, hei sholat, juga nggak dibolehkan, bid'ah jadinya. Kenapa? Adzan sudah ada, ya, sudah ada adzan memanggil orang untuk sholat. Jangan ditambah-tambah lagi. Kita ini banyak pakai murotal lagi, kemudian pakai innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pakai lagi, banyak kali tambahannya ikhwatiddin. Belum lagi ada, kalau di Jawa banyak lagi, panjang-panjang kali selawatnya. 5 menit dia selawat baru adzan. Itu ikhwatiddin. Jadi ini tidak dibenarkan, ini termasuk bid'ah. Ya, bid'ah. Jadi kalau tujuannya untuk mengingatkan orang sholat, tidak dibenarkan. Yang kedua, ikhwatiddin, tak semua kaum muslimin di situ niatnya untuk mendengar. Tak semua kaum muslimin niatnya untuk mendengar itu tilawah. Itu dia. Jadi Allahu a'lam bishawab, itu hanya muncul belakangan. Ada seorang yang bertanya kepada saya, Allah tahu sebelum menciptakan manusia bahwa manusia itu banyak yang masuk neraka, tapi kenapa Allah tak menciptakannya? Ikhwafiddin rahimahullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini untuk satu hikmah. Kalau antum tanya seperti ini, lebih baik lagi antum bertanya, kenapa Allah menciptakan setan? Iblis. Buat rusak dunia aja. Ya kan? Tujuan iblis itu kan tidak ada lain selain merusak manusia. Kalau kita masih mendingan lah, ada juga bagus-bagusnya. Tapi kalau sudah iblis, itu jelas merusak. Lantas untuk apa Allah ciptakan? Ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum. Pertama, Allah sudah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sudah. Kemudian apa lagi? Allah ingin menguji kita, mana yang akan masuk surga dan mana yang akan masuk neraka, dan Allah tahu itu. Ya, imma syakira wa imma kafura. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan mereka jalan. Jadi antara mereka ada yang syukur, di antara mereka ada yang kufur. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, itu semua cobaan bagi kita, dan itu ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Jadi bukan suatu hal yang batil. Kenapa sih Allah menciptakan ini dan itu? Kita belum tahu saja ikhwatiddin. Misalnya ini, Allah menciptakan nyamuk. Untuk apalah Allah menciptakan nyamuk? Buat orang nggak bisa tidur aja. Ya kan?
Pasti nyamuk itu ada gunanya. Minimal untuk menyerap tenaga kerja. Ya, buat obat anti nyamuk, buat obat anti nyamuk yang semprot, ya kan? Belum lagi yang elektrik, berapa menyerap tenaga kerja? Hanya gara-gara nyamuk. Padahal yang kita dapati mudarat ke kita nggak banyak. Paling kalau dia pun isep nggak sampai setetes, ikhwatiddin. Paling 1/10 tetes. Tapi dengan itu dia sudah bisa membuat sebuah pabrik. Tuh. Yang dia hidupin ratusan keluarga loh. Padahal antum hanya diambil sikit. Kemudian dia berjuang untuk mengambil darah kita itu yang 1/10 itu, berjuang menyabung nyawanya. Itu dibilang batil. Ngapainlah Allah cipta nyamuk ini? Dicambungnya nyawanya demi untuk buat pabrik itu kira-kira. Jadi banyak sekali hikmahnya, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi makanya Allah katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita katakan sebagai mukmin, sebagai orang mukmin, ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini semua batil. Ada hikmah di baliknya. Pencuri ada hikmahnya, ada, ikhwatiddin. Dengan adanya pencuri berarti harus ada polisi. Begitu. Apalagi kejahatan-kejahatan. Dengan adanya kejahatan, Allah Subhanahu wa taala turunkan para rasul. Allah utus lagi adanya para dai-dai untuk mengingatkan orang-orang yang salah. Begitu seterusnya, ikhwatiddin. Pergolakan antara yang hak dan yang batil. Tinggal kita mau pihak mana? Pihak yang hak apa pihak yang batil? Kalau keluar pintu masjid bukan bagian masjid. Kalau keluar pintu masjid bukan bagian masjid. Kalau keluar masjid maksudnya gimana? Kalau keluar pintu masjid bukan bagian masjid. Nggak ngerti saya pertanyaannya. Pesan dihapus. Apa hukumnya memasang gambar wajah sebagai profil foto di WhatsApp? Ikhwatiddin, kalau untuk laki-laki itu lebih ringan ketimbang perempuan, tapi sebaiknya tidak usah. Karena bagaimanapun tidak ada orang yang menampilkan foto profil di WhatsApp ataupun media-media sosial kecuali yang bagus-bagus saja. Difoto, diedit, diblur sehingga bopeng-bopengnya nggak kelihatan, kemudian dikontraskan lagi supaya lebih putih. Jerawat-jerawat yang ngeri-ngeri itu dihilangkan. Udah. Belum lagi ankle-nya mengambil fotonya. Jadi intinya untuk apa? Untuk supaya orang tertarik, kan begitu. Coba kalau mau antum jujur, sekedar mau foto, lagi foto. Lagi menahan foto. Masukkan ke profil kalau mau. Kan tidak ada, ikhwatiddin. Jadi tujuannya apa? Itu dia. Oh, supaya orang tahu, Ustadz. Ya sudahlah, supaya orang tahu. Makanya saya katakan tadi, kalau untuk laki-laki lebih ringan. Tapi untuk perempuan tak boleh. Ya, tidak boleh, ikhwatiddin, untuk perempuan. Itu dia. Sebagaimana saya katakan tadi itu, pastilah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya minimal untuk pamer lah. Untuk pamer. Nah, sekarang ini yang bercadar, saking kepinginnya dia foto. Kakinya dia foto, kakinya. Itu dia. Saya tengok di Facebook, kakinya rame-rame 3 orang yang pakai kaos kaki di foto. Apa fungsinya memfoto kaos kaki? Dia jualan kaos kaki juga enggak. Itu ikhwatiddin. Kemudian yang bercadar-cadar 5 orang, difoto dari belakang sambil nengoknya begini. Apa maksudnya? Begitu. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya, tidak ada manfaatnya. Bagi akhwat, ittaqillah, jangan cantumkan foto Anda walaupun Anda bersama suami Anda. Ya, walaupun Anda bersama suami Anda, karena yang ditengok laki-laki bukan suami Anda. Kecuali kalau laki-lakinya gay. Ustadz, benang sutra seperti apa, Ustadz? Ya Allah.
Benang sutra itu diambil dari ulat, namanya ulat sutra. Ya, ingat, bukan cacing kremi, bukan, dari ulat sutra. Dari ulat sutra. Dari situlah nanti diambil, didapatkan benangnya, dianyam menjadi kain. Itulah namanya benang sutra. Ada sekarang sutra itu sutra buatan, sintetis. Itu terbuat dari tumbuhan. Yang seperti ini tidak mengapa. Ya, yang seperti ini nggak mengapa. Yang diharamkan yang sutra asli. Tetapi ikhwatiddin, kan sering kita lihat kalau batik-batik untuk pesta itu kan mengkilat, ya kan, mengkilat. Itu yang kalau yang mahalnya sutra asli, nggak boleh dipakai kaum laki-laki. Tapi kalau antum pakai yang palsu, hukum asalnya boleh. Kalau model antum palsu biasanya ini, nggak yakin saya asli. Itu biasanya palsu, yang buatan. Tetapi bagi seorang ustadz dan bagi seorang dai nggak dibolehkan. Kenapa? Nanti orang kira itu Pak Ustadz aja pakai sutra. Dia nggak tahu kan? Kalau Pak Ustadz pakai yang KW, itu ikhwatiddin. Dia kan mungkin mikir, mana mungkin Pak Ustadz nokoh? Kenapa? Pakai yang KW kan nokoh berarti, nipu. Demikian ikhwatiddin. Jadi sebagai tindakan preventif tidak dibolehkan. Nanti khawatir umat akan mengambil istimbat dari situ. Bagaimana dengan memakai perhiasan bercampur emas untuk laki-laki? Tak boleh. Jangan tawar-tawar lagi. Afan, ana mau bertanya, apakah setelah mandi junub dibolehkan langsung sholat tanpa wudhu? Di mandi junub itu sudah ada wudhu, ikhwatiddin. Mandi junub itu melepaskan hadas besar. Kalau sudah hadas besarnya terlepas, hadas kecilnya juga terlepas. Dan kaifiat mandi junub itu kan wudhu dulu. Kita bersihkan semua madzakir. Kemaluan semua yang terkena cairan-cairan semua dibersihkan, disabun, tangannya pun disabun. Dah. Kemudian berwudu. Kemudian diambil 3 hasayat, 3 cidukan ke rambut, ke kepala, diratakan, kemudian diguyur badan, selesai. Dan dia sudah boleh sholat. Ustadz, apa hukumnya membayar iuran untuk acara maulidan di komplek? Nggak boleh lah, ikhwatiddin. Kan acaranya acara nggak boleh. Maka iuran untuk itu juga nggak boleh. Kalau iuran untuk korban boleh. Assalamualaikum Ustadz, astagfirullah, ana pernah memberikan pakaian ana yang tidak menutup aurat kepada teman pada masa jahiliyah dulu, dan ana sedih karena ternyata haram memberikan pakaian mini saya untuk mereka. Mereka memakai di luar rumah saya untuk dia capek mencari nafkah, yaitu nyanyi. Memakai di luar rumah juga untuk dia mencari nafkah, itu nyanyi. Apakah itu jadi dosa yang selalu mengalir buat saya? Gitulah lebih kurang. Begitulah lebih kurang. Ketika dia nyanyi, ya Allah itu roh saya. Namanya pun masih ada nama saya di situ. Udah. Jadi bagaimana? Minta lagi aja, kasih duit. Berapa ini harganya, saya beli lagi lah. Kenapa kan udah dikasih? Ini ada sweet memorialnya, bilang. Itu dia. Berapa harganya? Dulu belinya berapa, Mbak? Dulu belinya 15.000. Boleh saya beli 15.000? Oh, nggak bisa lah, Mbak. Ini kan ada sweet memorial tambah mahal. 300.000 mau katanya. Ya belilah. Bagaimana hukumnya menggunakan kata almarhum terhadap orang yang telah meninggal? Almarhum artinya orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang disayangi oleh Allah. Ya, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ketahui, ikhwatiddin, terkadang menggunakan istilah-istilah bahasa Arab tapi sudah berbeda penggunaan ketika masuk bahasa Indonesia. Kita nggak bisa samakan hukumnya. Seperti yang sering saya singgung, kita manggil istri kita ummi. Ummi itu artinya ibuku. Orang Arab sana tidak pernah manggil istrinya ummi. Sementara kita Indonesia itu terbiasa memanggil ummi. Kenapa? Budaya kita panggil istri kita seperti itu supaya anak ikut memanggilnya seperti itu. Bukan berarti istri kita itu kita katakan ibu kita. Makanya ketika kita panggil anak kita yang paling besar kalau laki-laki, kita panggil abang. Memang abang kita dia.
supaya adiknya manggil abang. Kalau yang bungsu kita panggil adik, supaya apa? Abang-abangnya manggilnya adik, supaya ikut seperti itu. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu disertai dengan niat. Al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu sesuai dengan tujuan maksudnya. Demikian. Jadi almarhum ini, sepengetahuan saya dalam bahasa Indonesia digunakan untuk orang yang sudah mati. Maka digunakanlah almarhum. Bahasa lainnya mendiang. Ya, mendiang. Ya kan? Itu bahasa apa ya, mendiang? Sering saya dengar mendiang. Kalau Malaysia, orang Malaysia sering mengatakan mendiang. Hah? Melayu ya? Iya, sering mendengar ada famili dari Indonesia, dari Malaysia selalu mengatakan mendiang begitu. Taib. Jadi Hafiddin tentunya berbedalah dengan nama-nama tersebut, dengan istilah orang Arab. Tapi begitu pun jangan gunakan untuk orang kafir. Ya. Telah meninggal ulu penggabean rahimahullah kan. Orang kafir. Mengapa? Ada yang begitu masalahnya. Ketika meninggal, ada yang buat karangan bunga, almarhum katanya. Jadi demikian ikhwatiddinnya. Masya Allah banyak sekali. Tuh, sesanggup aja lah ya. Saya acak aja. Nah, gitu ya. Bagaimana sikap kita kalau ibu tidak akur dengan nenek dari ayah? Ya jangan ikut, nggak akur. Kita tetap dengan mereka bagus, dengan ibu kita bagus, dengan mertua ayah kita bagus, karena mertua ayah kita kan nenek kita. Nenek kita kan dua, dari pihak ayah dan pihak ibu. Kakek kita juga dua, pihak ayah pihak ibu. Begitu. Jadi kalau ibu kita nggak akur dengan mertuanya, ya nggak akur dengan mertuanya, itu urusan dia, kita jangan ikut-ikut. Kalaupun kita diprovokasi oleh ibu kita, nah nenekmu itu Masya Allah itu memang nenek itu luar biasa, matriknya luar biasa. Begitu, nggak usah didengar. Ya, iya mah, udah gitu aja. Ya jangan ikut-ikut. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kaum muslimin, amin. Ustadz, bagaimana dengan pernyataan jika ada yang barang hilang didoakan tidak ditemukan barang tersebut, sementara kita makhluk yang tak lepas dari lupa, sehingga barang tersebut bisa saja terhilang atau tercecer tanpa sengaja? Iya, benar, ini syariatnya begitu. Kalau ketinggalan di masjid, silakan antum cari, tapi jangan diumumkan. Cari aja di mana saya tadi ya, di mana begitu. Kalau memang di masjid, silakan, tidak usah diumumkan. Dan kalau seandainya hilangnya di luar, ini lebih parah lagi. Pas hari Jumat, ada nggak yang melihat anak saya hilang? Itu dia. Bapak, ada nggak melihat anak saya hilang? Ciri-cirinya begini-gini. Nggak dibolehkan juga ikhwatiddin, walaupun anaknya hilang. Kan hilangnya di luar. Jadi demikian, karena itu syariatnya.